Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada pelajaran yang kemarin. Jadi pelajaran kemarin saya menjelaskan bagaimana cara kita mengontrol parameter di Simulink ini menggunakan MATLAB Script untuk mempercepat atau memperingkas waktu. Karena kalau kita lakukan satu persatu manual menggunakan Simulink ini, itu agak lama gitu. Oke, jadi pada video sebelumnya saya mencoba untuk memvariasikan nilai power active generation dan kita akan menghitung setiap arusnya. Dan sekarang saya akan coba mengontrol parameter Simulink ini dari environment MATLAB script ini. Oke, pastikan kalian sudah membuat file baru dengan klik tanda plus di sini. Nah, terus kalian namain deh. Kalian mau namain apa? Oke, misalnya saya di sini. Lalu sekarang case-nya apa? Case-nya seperti ini. Jadi di sini ada fault, ada fault di ada 7 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai line 7 dari line 1. Di setiap line di sini ada dua fault. Oke, ada dua fault. Jadi yang akan kita lakukan adalah yang akan saya lakukan adalah saya akan mengaktifkan fault, lalu mengukur arusnya, close, aktifkan fault yang lain, eh, kemudian hitung arusnya. Nah, ini kalau kita lakukan secara manual, ini sangat-sangat lama. Saya pribadi ya, kalau disuruh manual seperti ini, saya mending bangun di KN deh. Ya KN lah, dibangun asal-asalan, nggak jadi pun nggak apa-apa. Oke, kemudian yang perlu saya tekankan di sini, kalau kita melakukan manual, jadi kira-kira begini caranya kalau manual. Jadi kalau manual, kita ganti initial stage-nya jadi satu, apply, lalu kita klik Power GUI, kemudian klik di sini Tools. Astaga. Oke, kita klik di sini Tools. Kita akan klik Tools. Lalu Load Flow Analyzer. Setelah Load Flow Analyzer, kita akan klik Compute. Setelah Compute, kita akan Apply. Lalu kita hasilnya baru kita bisa klik Measurement and State Analyzer. Itu sangat-sangat panjang hanya untuk mendapatkan satu. Dan itu sangat tidak efisien ya teman-teman. Bayangkan kalian melakukan hal tersebut secara manual dan di sini ada 7 line di sini, itu sangat time consuming. Oleh karena itu kita akan membuatnya secara lebih otomatis. Hanya kita butuhkan sekali klik saja di run lalu semua akan bisa terhitung. Sampai di sini paham kan apa yang akan saya lakukan? Oke. Oke, kita akan ke sini. Pertama, saya mau menulis logikanya dulu. Logikanya begini. Jadi, saya akan buka Simulink, kemudian setelah itu deteksi, deteksi gangguan, deteksi di mana tempat fault, fault di Simulink, kemudian eh, saya siapkan, siapkan matriks hasilnya. Matriks hasil, and then kita akan loop. Apa yang kita loop? Loop itu adalah perulangan. Yang pertama running flow, running load flow, kemudian kita sebelum running load flow tuh kita akan ini dulu nggak sih? Aktifkan, aktifkan apa ya? Aktifkan fault, load flow. Kita running load flow-nya, lalu kita simpan simpan hasilnya, kemudian matiin matiin vault, kemudian
flow lagi, flow, flow lagi, kemudian kita akan simpan, simpan lagi. Nah, ini akan diulang ulang sampai semuanya, sampai jumlah si vaultnya itu habis. Kan vaultnya ada 14 tuh, jadi karena di sini ada lainnya ada 7, di setiap lain ada 2, berarti ada 14. Ada 14. Proses yang sangat panjang kalau kita hitung secara manual. Oke, langsung saja sekarang kita akan. Oke, sebelum itu saya akan mengenalkan kalian command window sama script ini. Jadi script ini versi yang sudah utuhnya. Jadi kalian nggak bisa ngoding utuh di command window. Harus command window ini untuk menampilkan hasil dan kita bisa membuat kode tapi hanya satu atau dua sintaks saja. Tidak bisa kalau jadi kalau mau buat kode yang satu kesatuan kalian akan harus membuatnya di script sini. Oke, saya mau recall dulu. Jadi untuk kita menghitung menghitung power analyzer ini juga akan kita gunakan ya sintak ini analyzer, analyze, kemudian nama sistemnya OC. Ini punya saya. Kemudian kemudian struktur. Nah, ini kalian harus menghafal sintak ini. Jadi sintak ini digunakan untuk melihat bagaimana hasil measurementnya, jadi hasil pengukurannya dalam kondisi yang sudah steady state. Jadi kita akan manggil ini nih kalau di Simulink. Kita akan manggil yang ini di bagian tools. Nah, di measurement and state analyzer nih. Jadi kita enter. Oke. Jadi di sini akan keluar output. Nah, di sini akan disimpan hasilnya di output nih. Output dan YSS. Lalu kita keluarkan outputnya res output tank. Nah, ini yang akan kita hitung, yang akan kita ukur. Oke, sekarang kalau sudah keluar ini agar oke jadi gini. Kalau kita mau memplot sesuatu seperti ini, kita harus ngerti ini nomor indeksnya. Kalian bisa ngitung indeks ini secara manual. Kalian hitung satu, 2, 3 itu, tapi kan orang bodoh menghitung begitu. Ini udah banyak banget ratusan. Caranya kita pergi ke res, di answer deh. Nah, di answer sini. Oke, jadi saya akan menghitung arus. Ini U adalah voltage. Berarti kita cari yang I. Nah, ini arus. Jadi arus ini dari 127 sampai 168 ini adalah arus. Ini arus A, arus B, arus C, arus A, arus B, arus C untuk setiap blok pengukuran ini. Nah, ini ABC, 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 ABC. Sekarang saya nggak perlu yang B sama C karena sama aja nggak sih? Kalau ini sudah dalam kondisi yang steady state, saya mau ngambil fase A-nya saja. Berarti dari indeks 127 sampai indeks 168, kalau saya mau ngambil A-nya saja, kalian bisa nih nulis 1127, 130, 133, tapi itu sangat time consuming juga. Caranya berarti 127 step 3, 123, nah, 123 step 3, maka kita akan mengambil yang A-nya saja. Paham dong? Berarti nanti kita akan coba keluarin res. Nah, hasilnya ini disimpan di YSS ini YSS-nya. Dia disimpan dalam YSS ini 168-nya. YSS kemudian 127 stepnya
23, stepnya 3 sampai 168. Berarti kita akan mengukur arus di fase A-nya saja. Paham dong? Kayak ini hasilnya. Ini dalam bentuk bilangan kompleks. Kalau kita mau membuatnya dalam bentuk yang absolut, kita tinggal kasih sintak apps lalu seperti ini. There. Ini hasilnya. Oke, pahamnya sekarang dari sini sintak sintak yang penting juga kita harus mengetahui eh, berapa sih dan di mana letaknya si paut ini agar kita bisa panggil di kodenya. Oke, sekarang mari kita panggil si B-nya, let's say misalnya di sini A. A itu sama dengan find system. Nah, ini adalah kan juga harus menghafal find system nama nama ininya OC system nama filenya, kemudian koma kita panggil nama bloknya tripes. Nama blok ini adalah tripes fault ini. Jadi kan tidak boleh salah namanya three paste pot dan nggak boleh salah hurufnya itu tidak boleh. Oke, kemudian tulis di sini three paste pot. Kita ini harusnya kita kasih ketik. Deng. Wah, gimana sih? No value. Oh, dari mask type dia kan di dalam mask. Di sini dia di dalam mask. Mask type karena dia tuh di dalam mask ini loh mask bukan Mas Anis. Nah ini dalam mask ini namanya masker atau topeng mask. Oke, there. Oke, sekarang kita punya ini ada 14 untuk line satu sebelah kiri, sebelah kanan, line 2 juga sampai line 7 berarti ada ini adalah 14. Ada 14 apa namanya? Ada 14 gangguan fault fault block. Oke, sekarang mari kita coding. Mari kita coding untuk menemukan apa yang kita mau. Pertama kita deklarasikan, kita inisiasi nama filenya, misalnya OC system. OC system misalnya. Oke. Jadi semikolon ini diletakkan biasanya di MATLAB versi rendah, tapi kalau 2025 itu udah nggak pakai ini lagi. Apakah harus model? Nggak perlu, nggak harus model. Kamu bisa kasih Luhut, bisa. It's okay. Yang penting kamu deklarasikan itu artinya kamu menyimpan nama itu dalam variabel apa. Kemudian mari kita cari misalnya A sama dengan ini kita copy saja. Kita copy saja ini. Oke, kita cari there. Lalu kita akan indeksnya indeks indeks itu sama dengan 127. Ini jangan ditanya lagi, saya sudah barusan jelasin. Oh, ini kita kasih semikolon, jangan lupa there. Kemudian 168 semikolon. Kemudian ah, lihat stepnya, kita akan siapkan matriks hasil. Ini deteksi di mana? Nah, ini deteksi di mana? Next, siapkan matriks hasilnya. Kita akan siapkan misalnya namanya apa itu bebas. Namanya simpan, save misalnya. Save di sini. Nah, zeros itu adalah sintak untuk membentuk matriks di sini eh, matriks di sini. Kemudian sintaknya isinya apa? Matriks ini panjang elemen dari panjang elemen dari si indeks dan panjang elemen dari si A ini. Ya, misalnya eh, panjang panjang si panjang si indeks, panjang si indeks, koma
panjang si panjang si A, deng, koma. Oke, jadi yang barusan kita lakukan adalah ini, siapkan matriks hasil. Di zeros, panjang indeks, koma panjang hasilnya akan disimpan di save. Ingat loh ya. Kemudian baru kita loop, loop. Loop fungsinya apa? For I, ini ini jarang lah programmer nggak tahu for I ini. For I satu di setiap panjang si A, setiap panjang si A ini kita akan ulang dia. Kita kita buat F. Ini sebenarnya print F ini ditulis pun nggak apa-apa, mau ditulis oke. Oh, balik sih. F print F. Kayak mau tulis oke, kalau enggak it's okay. Vault, vaultnya berapa? Ini pesan ya, cuy. Pesan itu akan nampil di bagian comment window. Vault di di send as n deng setiap i setiap panjang si A, kemudian A di setiap A. Ih, nah ini kan bisa belajar sendiri lah. Saya pun tidak begitu jago coding. Saya cuman diajarin dulu sama dosen saya. Ini koma, koma. Coba kita for ulang panjang A setiap A ini F print F. Nah ini kalau misalnya bermasalah saya hapus aja nanti biar nggak rewel. Kemudian kita try. Next step kita akan running. Try set param set param si Luhut, nama model kita, set parameter si Luhut ini. Jadi kita akan apa ya? Jadi kita akan update workflow-nya. Simulation, simulation koma, aku suruh update, update bos. Oke. Kemudian setelah itu aku set parameternya agar dia menjadi on. Ah, aktifkan vault. Ini set param, set parameter si model kita, set parameter untuk setiap A, untuk setiap A-nya apa ini ya, file system ini loh. Untuk setiap vaultnya, kemudian aku ubah initial state, ini loh initial state, jangan bingung. Nah ini loh, yang satu ini initial state ini, aku akan ubah jadi satu biar update. Satu, there. Oke nggak initial state aku ubah jadi satu. Apalagi ya? Set. Kemudian, sekarang aku load flow lagi. Running load flow-nya aktifkan, lalu aku running. Apa ya? Misalnya itu power load flow, power load flow. Model kita namanya apa? Nah, file kita ini Luhut, koma, ini perintahnya solve.
There. Kemudian, nah ini kita akan masukin si res ini yang barusan saya coba di sini, R sama dengan Power Analyzer. Sekarang setelah kita, jadi yang saya lakukan ini barusan adalah gini. eh ini, jadi kita running running ini, setelah ini aku akan buka ini. Paham? Oke, kita running load flow-nya, lalu kita baca hasilnya. Power Analyze. Power Analyze, nama model kita Luhut, koma Structure. Barusan saya coba ya tadi di command window. Oke, sekarang eh kita simpan hasilnya. Save. Ini kan di sini saya simpan tadi loh. Save untuk setiap save ini simpan hasilnya. Save untuk setiap i percobaan. I itu adalah percobaan. Untuk setiap kita ambil nilai absolutnya. Absolut dari R ini R, YSS. Is, koma YSS kemudian indeks. Nah. I, koma. Catch me, catch message, ini nggak boleh. Hmm. Warning, ini pun nggak ada pun nggak apa-apa, oke lah. Tapi aku mau tahu gangguannya di mana gitu. Fault D gagal. S, koma I, koma ME titik message. Ah, ini sintak ya. Apa namanya? Sudah apa ya, gimana jelaskannya? Ini sintak yang sudah ada di MATLAB. Kan harus ingat lah. Catch me, try, for, and, dan lain sebagainya. While, then kita end. Lalu kita akan matiin lagi. Habis itu kita setelah simpan kita matiin. Berarti kita tinggal copy yang ini, copy set param nol there. Lalu kita akan end. Kita oke. End. Done. Segini doang. Ini kita hapus saja. Ini nggak usah dihapus ya. Jadi kita punya ini. Coba kita akan running. Bismillah. Error di line 16. Shift terus. Apa ini? Unrecognized. Unrecognized. Oh, ini indeks pakai K nih. Karena aku masukin di sini. There. Unrecognized variabel panjang line 16. Panjang. Mungkin nggak bisa pakai panjang ya. Coba mungkin dia numel number numel. Mm-mm.
Oke, berjalan. Unrecognized variable warning. Gimana sih? Unrecognized variable warning. Hmm, mungkin warningnya harus belajar kecil. Ya enggak ya? Eh, unrecognized warning. Warning. Oh, emang terus apa terus? Jadi tadi di sini saya agak ada salah ya. Gagal undefined fungsi YSS. Mana YSS? Oh, mana nih YSS? Oh, titik nih bos. Aduh. Aduh, 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 aduh. Sorry, sorry. Jadi ke ini kalau dia udah running dia nggak bisa diberhentiin. Ini bukan, jadi ini salah dikit loh, dia nggak terima. Ya elah. Sementara ini masih running, tidak bisa diberhentiin nih. So sorry. Memang kalau kita coding manual gini jarang ada yang berhasil langsung kecuali super genius. Tapi dan aku bukan golongan jenius, biasa-biasa aja. Numel ini adalah number elemen ya. Sebentar, sebentar teman-teman ini nggak bisa masih running nih. So sorry. Astaga. Ini titik nih. Jelas gitu doang. Oke, ini gagal ya. Ini kita hapus dulu. Clear workspace. Ini CLC. Kita bersihin. Oke. Ini kita periksa dulu. Set parang. Model Luhut. Simulation command. Update. Set parang. AI. Initial state. Satu. Power outflow. Solve. Oke. Luhut setter. Step ini ABS index. Gagal. Der. I. Oke, matiin.
Coba sih Bismillah. Hmm, ini kan oke nih. Kayaknya oke sih. Oke, running. Oke, perjalanan sesuai sesuai rencana. Bayangkan tadi ya, itu cuman salah titik sama koma doang. Nah, coba bayangkan kalau kita set manual, aduh, sumpah aku mending buat IKN dah. IKN tuh Pak Jokowi lu buat ngasal-ngasalan juga. Nggak bener pun nggak apa-apa. Ini harus benar salah koma dikit, nggak bisa. Inilah pentingnya teman-teman kalau kita menggunakan kode ini untuk mengontrol blok atau parameter di Simulink. Kita hanya klik sekali doang, dia akan running, running, running. Bayangkan ya, ini ada 14 volt, kemudian setiap langkah ada 4 step, 14 kali 4 itu belum ribetnya ngoding, ribetnya nyimpan datanya, ribet lo nyimpan data itu. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu, do not hesitate, just put your comment on comment below, link komentar, kan silahkan lah, tanya apapun, atau kalian bisa reach out saya di email. Hmm, 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 hmm. Oke, udah selesai. Oke, ini sudah selesai. Ini hasilnya disimpan di sini. Kalau kalian mau cek, nah di save. Tadi saya bilang save itu adalah hasilnya. Seperti ini. Ini deh hasilnya. Tetapi kalau kalian mau hasilnya dalam bentuk grafik, tinggal plot simple, hidup ini simple. Save there. Deng. Nah, ini apa? Kalian bisa kasih ini. Nah, data satu, data dua, data satu apa ya? Harus satu. Kalian editlah sendiri. Aduh. Oke, seperti ini teman-teman. Kalian bisa cari. Sepertinya laptopku nge-lag. Oke, lalu kita kasih dia labels, X labelsnya apa? Misalnya di sini adalah Vauke, Vau, Vautai, kemudian di bagian sininya, di Y labelnya, karena kita, aduh, lanjut. Ah, ini current,
Ah, tipu lagi. Ya udahlah. Nah, kalian bisa screenshot ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, teman. Video kali ini semoga ini sangat bermanfaat. Don't forget to like karena kita membuat ini tidak mudah. Dan kalau kalian belajar ini di guru, biayanya mahal. Kalian bisa nonton gratis di channel saya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. See you on next video. Bye-bye.